Kenapa nih Elite Wheel otomotif kayaknya agak-agak silent gitu ya sektornya ya. Penjualan motornya sih 500.000 lebih, 511-an ribu ya. Sebenarnya Q on Q nya agak naik, year on year juga masih ya nggak jelek, mulai ada pick up. Honda sendiri kan juga penjualan motornya udah mulai kasih garansi rangka 5 tahun ya. Jadi biasanya orang tuh kan kemarin masih terngiang-ngiang yang rangkanya rapuh gitu kan katanya. Makanya ini dibuktiin tuh dengan garansi 5 tahun. Jadi harusnya meningkatkan trust lagi. Oke. Ya teman-teman, hari ini marketnya plus 29 poin ya, 0,4%. Kayaknya Eropa masih hijau nih kalau per saat ini kita lihat. Itu mudah-mudahan Amerikanya juga ya mungkin tipis lah ya, antara hijau atau merah tipis. Turnovernya kelihatan agak sepi, 7,7 T gitu. Memang ada beberapa yang perlu dicermati kan untuk review ini ya. MSCI November itu ada di tanggal 14 November, jadi which is adalah besok gitu ya. Yang akan efektif di tanggal 1 Desember. Beberapa yang akan jadi kandidat punya chance untuk masuk yaitu INKP. Makanya tadi juga sempat naik, dan dia juga mau akuisisi ya, perusahaan asing gitu di luar, dia ngebet. Terus sudah gitu aman juga, market capnya udah cukup nih sebenarnya untuk masuk ke MSCI. Tadi udah sempet 7.100 tembus 7.000 ya. MBMA gitu posisinya hari ini juga hijau, sama ada chance tapi nggak terlalu besar di TPIA gitu. Nah tapi TPIA mungkin bisa ya bisa nggak, unlikely ya, ada chance kecil lah ya. Selain juga karena baritonya agak koreksi, jadi dia hari ini agak merah kalau yang TPIA. Dan yang potensi keluar tuh Inco, makanya kemarin sempat agak turun terus kan dari 5.000 sampai 4.600-an. Antam juga ada chance untuk keluar dari MSCI gitu. Jadi ya itu beberapa stok yang perlu diperhatikan gitu ya. Sama belakangan ini kan kita juga suka ngomongin sektor consumer. Selain karena November, Desember itu BLT bantuan langsung tunai per bulan 200.000 itu udah mulai gitu kan digelontorkan gitu. Pemerintah juga mengkaji kenaikan upah minimum di daerah ya, provinsi gitu kan. Nah ini sebenarnya if diterapkan itu bisa jadi potensi yang bagus untuk sektor consumer. Kenapa? Karena kan akhirnya dengan naiknya gaji berarti purchasing power kan naik kan. Nah kalau misalnya dengan regulasi Kementerian Tenaga Kerja gitu ya, PP nomor 51 tahun 2023 nih, kita lihat kalau misalnya formula yang baru ini dia kan menambah faktor inflasi sebagai pengali untuk kenaikan upah minimum regional ini ya. Ya dia ada variabelnya lah antara 0,1 sampai 0,3. Nah kalau kita lihat dengan adanya tingkat inflasi di 3% gitu, dengan juga estimasi kenaikan GDP growth 5%, mungkin dengan formula yang baru ini tuh kenaikan upah minimum ini akan berada di sekitar 3,5 sampai 4,5% year on year kenaikannya ya. Mungkin ini nggak terlalu tinggi gitu, karena biasanya kalau kemarin-kemarin kan mungkin sampai double digit ya, 10% gitu kan, belasan persen. Nah, kalau ini cuma single digit sebenarnya ini quite good gitu kalau di sisi pengusaha gitu ya, karena ini nggak terlalu membebani ongkos productionnya. Tapi di satu sisi ini tetap menguntungkan karena setiap orang gitu punya daya beli yang meningkat, sehingga menguntungkan untuk adanya pertumbuhan demand kan terhadap barang-barang terutama consumer goods di kalangan yang lebih ke middle low gitu ya. Itu yang paling efeknya berasa gitu kan. Nah mungkin angka-angkanya itu baru akan muncul nanti per regional atau per provinsi itu di tanggal 21 November gitu lah, sampai tanggal 30 November. Nah yang menarik kan sebenarnya kita perlu lihat mana sih sektor-sektor consumer atau bahkan retailers yang diuntungkan
dengan adanya kenaikan upah minimum ini gitu kan. Kita bisa lihat sebenarnya menarik ini kalau misalnya kita lihat di consumer good di food and beverage gitu ya, itu justru yang paling diuntungkan kalau kita susun dari yang paling diuntungkan gitu ya. Di nomor 1 tuh kita lihat ada Mayora. Nah ini kita pernah lihat nih, lihat sensitivity setiap kenaikan upah minimum itu di periode-periode tertentu gitu kan, itu berapa besar sih dampaknya terhadap penjualan gitu kan dari consumer good ini. Misal kalau di 2008 sampai 2012an gitu, kalau kita lihat upah minimum itu naik 10%, dampaknya ke Mayora tuh kenaikan 20%. Nah kalau misalnya 2013 itu dia upah minimum naik 15%, itu dampaknya dia sekitar 10% terhadap kenaikan penjualan dari Mayora. Nah kalau di 2017 tuh kan upah naik 8%, dia kenaikan penjualan Mayora 9%. Nah baru di 2021 tuh kenaikan tipis ya, cuma 1% kan upah minimumnya, naik penjualannya 7%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini dampaknya begini, kalau kita rata-ratain dari ada 4 pola kenaikan upah yang terjadi, jadi setiap kenaikan 10% upah minimum itu akan berdampak terhadap kenaikan penjualan Mayora sebesar 16%. Jadi 10% kenaikan upah minimum berdampak terhadap kenaikan penjualan atau sales Mayora 16%. Itu dampaknya cukup positif ya, karena kenaikan penjualannya lebih besar daripada kenaikan upah minimumnya. Baru kalau misalnya kita lihat lagi, the next-nya tuh yang agak imbang itu antara ICBP dan Ultra Jaya. Jadi ini lebih basic juga ya. Jadi setiap 10% kenaikan upah minimum itu dampaknya 11% kenaikan penjualan di ICBP dan Ultra Jaya. Kalau kita lihat historicalnya seperti itu. Jadi itu quite good. Justru yang agak aneh gitu ya, aneh bin ajaib sebenarnya lebih ke Unilever gitu. Jadi kayak ya bahkan ada momen-momen kenaikan tahun 2021 kemarin itu justru terjadi penurunan penjualan gitu kan. Memang agak slow gitu ya penurunan. Kenaikan upah 8% di periode 2017 itu Unilever cuma naik 1% penjualannya. Mungkin memang barang-barangnya juga kan lebih premium ya kalau di Unilever ini, dan juga ada sempat ya kenaikan inilah harga-harga barangnya gitu kan cukup tinggi. Kayak shampoo aja mungkin teman-teman yang pakai Clear misalnya, kalau gue lumayan berasa ya, kayak tadinya mungkin yang botol gede cuma berapa sih 40.000 something lah, sekarang udah mau 60.000 something gitu kan. Apalagi kalau belanjanya di Carrefour tapi nggak ada kartu Mega gitu kan, nggak dapat diskon tambahan. Wah ya merasa inilah ada perbedaan yang signifikan gitu sejak beberapa tahun yang lalu kalau di produk-produk Unilever. Jadi mungkin itu yang diuntungkan tadi kalau di consumer goods-nya lebih ke Mayora, ICBP, Ultra Jaya. Itu 3 dari sektor consumer goods. Kalau dari rokok lumayan positif ya. Kalau dari Sampurna sendiri ini lebih diuntungkan dibandingkan dengan gudang garam. Jadi setiap 10% kenaikan upah minimum itu naik 12% penjualan Sampurna. Dan belakangan juga kan kalau teman-teman lihat kuartal 3 itu volumenya udah menanjak ya. Jadi secara fundamental sebenarnya dia mulai ada perbaikan nih. Apalagi kalau memang tahun depan kenaikan cukai rokok ini nggak double digit, misalnya cuma single digit, itu juga bisa menguntungkan. Karena kalau cukai itu kan setiap ya balik lagi ya, setiap kenaikan 1% cukai rokok itu bisa menggerus volume up to 5-6% gitu. Jadi itu juga faktor drag down-nya, penurunnya terhadap penjualan ini ya, rokok ya. Nah, tapi kalau sensitivity terhadap kenaikan upah, tadi 10% kenaikan upah minimum itu berdampak terhadap 12% kenaikan sales dari Sampurna gitu. Kalau gudang garam ini mungkin 1:1, jadi 10% naik upah minimum, kenaikan sales itu 10%. Jadi quite positif juga untuk sektor rokok, terutamanya Sampurna gitu. Nah, yang sebenarnya
bagus juga gitu, itu dampaknya berasa juga itu ada di retailer sebenarnya ya. Retailers ini kan ada MAPI, MIDI, Era, Asus gitu. Nah kalau diurutin dampaknya tuh paling besar sebenarnya lebih ke MAPI dan Era. Jadi setiap 10% kenaikan upah minimum itu berdampak terhadap kenaikan 15% penjualan dari MAPI dan Era. Karena itu barangnya ya, balik lagi ya, kalau misalnya barang-barang kayak model Era gitu kan, handphone mungkin sekarang banyak yang nggak melulu tentang yang high end, tapi yang low endnya juga sebenarnya kan itu mendongkrak permintaan kalau gaji naik gitu kan. Dan ini barang yang handphone tuh bukan kayak zaman dulu mungkin 3 tahun baru ganti sekali gitu sampai tunggu rusak, tapi sekarang kan sebenarnya ya mungkin 6 bulan aja mungkin orang udah bosen udah ganti gitu kan handphone, ganti model, bisa jual beli lah, tukar tambah gitu kan. Nah sebenarnya Era di harga sekarang juga jadi quite cheap gitu untuk valuationnya, walaupun kuartal 3 kemarin dia sempat jeblok ya karena costnya terlalu gede gitu kan. Nah dari sisi salesnya itu kan sensitivity-nya positif terhadap kenaikan gaji. Nah cuman si bottom line-nya ini efisiensinya juga perlu dilihat seberapa dia mampu inilah tingkat penjualan tiap cabangnya itu harus cukup bagus gitu, nggak yang kanibal juga, jangan yang ada cabang rugi itu akhirnya kanibalisme terhadap keuntungan dari cabang-cabang yang profit. Nah itu kan juga merusak tuh, itu yang harus diperhatiin terus sih. Tapi Era ini sebenarnya udah cukup murah ya kalau dia bisa Q4-nya membaik. MAPI juga tadi oke. Meanwhile sebenarnya kalau MAPI nggak dilihat di sini ya. Cuman memang overall juga MAPA lumayan bagus labanya gitu kan di kuartal 3, cukup stabil. Dalam arti toko sepatu kalau dilihat-lihat kemarin baru ke mall gitu kan, lihat rame juga gitu merek. Ya walaupun gak semua orang beli ya, cuman lihat-lihat doang gitu kan. Tapi ada aja penuh gitu tokonya. Nah baru MIDI sendiri kalau dilihat memang secara harga nggak terlalu murah gitu karena dia valuationnya agak prime gitu kan. Nah cuman kalau dilihat dari sensitivity tadi, setiap 10% kenaikan upah minimum dia bisa reflect ke 14% kenaikan salesnya MIDI gitu. Dan balik lagi ya, MIDI ini kan juga belakangan orang fun juga lumayan suka karena dia menjadi pembeda nih antara MIDI dengan Alfamart, dimana biasanya kalau Alfamart ini kan SKU-nya atau unit barang-barangnya itu kan dengan space yang terbatas akhirnya nggak bisa nambah. Padahal setiap brand mungkin kayak Ciki aja gitu, maksudnya ya snacks gitu kan yang udah keluar beberapa varian-varian baru, akhirnya kan butuh space lebih banyak. Nah MIDI ini Lawson gitu termasuk di bawahnya MIDI itu kan punya space yang lebih luas gitu, jadi dia cukup suitable untuk nambah SKU dan akhirnya itu barang-barangnya juga biasa kan banyak yang makanan fresh food ya, jadi kayak lebih profit marginnya lebih tebal gitu kan. Nah itu yang menjadi kenapa jadi salah satu pembeda nih untuk MIDI gitu, ke depannya growth-nya bisa kenceng karena marginnya bisa lebih tebal, dan juga mungkin dari growth Lawson-nya itu yang signifikan. Mungkin someday juga di tahun depan ada corporate action misalnya kalau Lawson-nya udah besar gitu kan, ratusan 500 store sendiri gitu sampai. Nah mungkin kan itu bisa jadi satu maybe IPO sendiri gitu kan. Nah itu yang jadi satu pembeda MIDI juga positif dari retailers. Baru terakhir Asus ya, harga mungkin udah naik juga ya. Kalau Asus tuh so-so ya, dampaknya 1:1 sih. Asus juga ulang tahun tuh, kalau teman-teman lihat ya, dia ada promo-promo ulang tahun, mungkin bisa mendongkrak salesnya juga. Jadi itu teman-teman, tadi kenaikan upah minimum itu menguntungkan consumer goods, yaitu kalau diurutin ya ini paling diuntungkan ada Mayora, ada ICBP, Ultra Jaya, kemudian untuk rokoknya sendiri ini yang diuntungkan Sampurna. Terus retailersnya ini juga cukup positif ya. Yang paling diuntungkan tuh ada MAPI, Era, dan juga MIDI.
Itu bisa teman-teman perhatiin kalau memang ngomongin consumer, kira-kira urutannya seperti itu. Tinggal nanti cost-nya, apakah ada yang cost-nya itu kan kayak balik lagi ya, kayak kalau consumer good ya tentu yang perlu diperhatikan kan kayak CPO price kemarin 3.800-an ringgit. Kalau misalnya naik di atas 4.000 juga mungkin itu bisa ngaruh ke ini production cost-nya. Nah, ada beberapa variabel lagi yang teman-teman perlu perhatiin ya. MIDI hari ini turun banyak, sebenarnya nggak banyak-banyak juga, cuman 2% sih. Agak inilah ya, kalau kita lihat teknikalnya kan dia memang agak resist di 500 ke 420 sebenarnya cukup murah gitu kan. Tinggal kita mau entry-nya di level berapa gitu ya. Misalnya kalau kita lihat support terdekatnya ya, ini gampang teman-teman, tinggal lihat chartnya aja yang ada di aplikasi Trima. 452 sampai 444 itu jadi area supportnya MIDI. Nextnya resist 496 510. Jadi sekarang agak limited downside-nya ya ke 450 ini. Upside-nya masih ke 496, masih lebih tinggi. Jadi risk and reward-nya masih 1:2. Quite good. Gitu sekilas dari sektor consumer. Teman-teman mungkin ada yang mau bahas sektor lain apa ya? Masih banyak yang pegang sektor batubara nggak ya? Ini memang cyclical banget ya. Harga oil sempat naik tapi masih below $80. Ya pelan-pelan kalau naik itu masih lumayan inilah ya, lumayan positif gitu kan, karena Arab bisa sewaktu-waktu OPEC gitu ya potong supply-nya. Kalau batu bara masih bertahan, belum naik, belum kelihatan yang gimana-gimana gitu. Astra ya, Astra kombinasi nih. Ini kita ngomongin tentang holding company yang supportnya 5.600 tuh kayaknya udah bottom banget kelihatannya ya. Resist masih sama lah 59.600. Jadi sebenarnya kalau untuk berharap window dressing di Desember bisa jadi pilihannya salah satunya di Astra. Karena percaya tetap ada window dressing gitu. At least akhir tahun tuh ditutup positif tuh bisa ya. Dan kalau memang pemilu lancar semuanya, rupiahnya ada kecenderungan menguat, sebenarnya tahun depan analis-analis tuh kan cukup optimis pasang target harga IHSG-nya ya. Ada yang 74, 76, jadi masih kelihatan lebih tinggi dibandingkan saat ini. Nah untuk sektor Big Bank sendiri sebenarnya kalau bank sendiri ya kita lihat secara historicalnya itu sektor finansial ini kan cenderung biasanya berada di top 3 atau top 5 dari kinerja terbaik tahunan kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir. Dan yang contribute itu apa ya, jelas cuman 4 bank besar itu ya, kayak bank BCA, BNI, Mandiri, BRI itu bobotnya kalau kita kan dia perhitungan weightingnya itu dari public share-nya yang floating-nya berapa gitu kan. Nah, 4 saham Big Banks itu sendiri bobotnya itu udah hampir 80%. Jadi sebenarnya kalau orang mau ngikutin sektor finansial gitu, itu cukup ikutin 4 bank ini aja sebenarnya, karena itu mencerminkan 80% dari weighting-nya sektor finansial gitu ya, IDX Financial. Nah, kalau dilihat-lihat ya berbagai riset dari brokerage house manapun lah sebenarnya targetnya kan semua masih optimis ya untuk BRI, Mandiri yang performanya paling bagus gitu kelihatannya ya sekarang, dan BCA itu kan juga targetnya masih tinggi-tinggi. Jadi sebenarnya kalau BRI itu di bawah 5.000 tuh sebenarnya itu chance ya, kayak kemarin itu sempat. Yang mungkin masih belum naik tuh BNI-nya sekarang. Jadi itu sebenarnya bisa aja di-collect. Rules-nya sih gampang sih, waktu IHSG mendekati support misalnya kayak kemarin 6.600-an, nah sebenarnya itu boleh tuh collect saham-saham big bank seperti ini gitu.
Mungkin nanti sebenarnya kalau misalnya mau di tradingin ya ketika IHSG mendekati resist 6.900-an. Nah itu kan juga kemarin sempat ya IHSG 6.900-an ya lepas bagian gitu. Spreadnya mungkin tapi nggak lebar lah ya, karena ini kan blue chip paling 3% 5% gitulah pergerakannya, bukan yang kayak mid cap small cap yang bisa 10-20% gitu kan. Nah, cuman secara historical dia dalam 20 tahun terakhir dia top performance biasa bisa secara rata-rata tuh return di sektor financial itu dia nomor 1 ya, mengalahkan IHSG juga. Dia cuman kalah di saat-saat cyclical commodity boom itu, misalnya kayak kemarin 2022 ya di momen-momen 2013 gitu kayaknya komoditi mulai comeback. Nah itu biasa sektor energinya kan spike ke atas. Nah itu dia bisa performanya jadi nomor 1, financial biasa nomor 2, lebih kayak gitu sih. Jadi untuk long term play itu juga rata-rata hariannya justru rata-rata tahunannya justru lebih bagus untuk sektor finansial. Batu bara kapan bottomnya? Nah batu bara kapan bottomnya ini memang agak sulit menebak bottomnya karena semua balik lagi ke supply and demand kan. Cuman apakah harga sekarang ini profitable buat company batubara? Itu masih sangat profitable gitu kan. Cuman bottomnya ya balik lagi ya, kita lihat apakah demand menjelang winter ini tuh terus meningkat, karena kan Cina sebenarnya oke antara mulai pulih gitu ekonominya tapi masih so-so gitu ya. Terus orang juga mulai ngomongin dirty energy lagi, terus mulai udahlah nanti dulu untuk clean energinya. Nah itu kan ada beberapa yang akhirnya meningkatkan demand terhadap batu bara. Nah cuman mungkin sekarang kalau misalnya di harga 100-120 ya harusnya itu terjaga di situ ya harga batu baranya. Oil juga sama nih, hopefully dia kalau balik ke 60 lagi sebenarnya balik kayak $60 sih kejauhan gitu kan. Mungkin kita agak inilah kalau lihat angka $60 tuh masih harus ada faktor tertentu yang bisa balikin ke harga sana. So far selama dia masih 70-an sampai 80-an up sih itu should be good. Tapi kalau 70-an di tengah-tengah aja, kalau 60-an ya orang mulai mikir nih kayak something kan, kayak waduh apa yang terjadi dengan oil gitu kan, apakah company oil ini masih profit. Nah itu baru titik psikologinya ya untuk orang mulai berpikir gitu. Cuman secara supply and demand harusnya demand akan masih terus ada gitu. Sentimen green-greenan gimana nih? Kalau sentimen green-greenan sebenarnya sekarang udah kan sempat terlupakan gitu ya. Cuman akhir tahun kayaknya untuk peraturannya itu ada pengesahan mungkin ya dari pemerintah. Jadi menjelang akhir tahun mungkin sektor green-greenan bisa main lagi. Maha kalau dilihat-lihat sebenarnya kan dia punya investment ya teman-teman. Kalau dilihat tuh dia punya 70 juta lembar ya saham MCOL kan. MCOL sendiri kan mau bagi dividen 250 perak. Berarti kan sebenarnya dengan posisi yang sama dia ada additional dividen gitu. Kalau kuartal 4-nya sekitar 17,5 M kurang lebih. Itu dari investment di MCOL. Dan kalau misalnya dilihat dari Q on Q-nya seharusnya kalau ini stabil sampai Desember di sini kan pencatatannya juga harga sahamnya kan berarti naik, bahkan udah 4.000-an ke 6.000 gitu, ada 20%-an. Nah kira-kira itu yang gain on paper tapi ya. Nah itu kan bisa jadi faktor positif, tapi secara kinerjanya seharusnya dia juga mencatatkan nilai kontrak baru yang signifikan gitu, ada kenaikan juga. Jadi bukan hanya perpanjangan dari order existing, tapi dia rasa-rasanya dapat kontrak baru yang bisa jadi booster tuh untuk kenaikan revenue-nya. RAM sendiri sih faktor apanya ya? Faktor ada inflow aja katanya ya kan. Cuman secara
Ya secara perfilman mungkin ini kan dia juga udah bottom ya, jadi ada lonjakan gitu. Tapi memang ada inflow lah di sana yang akhirnya apapun ceritanya dia naik gitu. Trimega pangkas target semen Gresik. Wah, ini ngikutin research nih ya. Sebenarnya bagaimanapun juga kan semen ini drivernya cuman dari pembangunan IKN ya. Kalau yang benar-benar istilahnya grosiran lah gitu, permintaannya ya harus mengandalkan pembangunan di ibu kota baru, yang which is sebenarnya positif karena Pak Jokowi kan juga ngejar banget tuh supaya sebelum masa jabatannya berakhir mungkin at least Istana Negara dan kawan-kawannya itu kelihatan lah juntrungannya gitu ya. Yang which is kalau ngomong jadi ingat PT-PP juga dapat kontrak ya 1,4 T dari IKN, itu kan itu positif untuk PT-PP ya. Kalau construction harganya juga udah terdiskon. Nah, semen Gresik itu dilihat secara nasionalnya sih, karena growth-nya itu sangat pengaruh ya, double digit apa single digit tuh ngaruh banget untuk dia punya keberlanjutan. Dalam arti dia kan sektor yang growth-nya nggak bisa gila-gilaan gitu, nggak bisa naik tiba-tiba ada lonjakan puluhan persen gitu kan. Jadi sensitif nih terhadap 1% penurunan apa kenaikan aja itu ngaruh terhadap total revenue sampai ke bottom line-nya gitu. So memang masih tone-nya masih positif gitu untuk semen-semenan gitu, karena upside-nya dilihat juga masih ada gitu kan, tapi agak soft aja untuk total 3 kuartal pertamanya ini nih ya kan. Kalau misalnya revenue tahun ini kan tadinya dipikir bisa mencapai 39,6 T, tapi kan kayaknya setelah dikalkulasi ulang tuh sekitar 37,1 triliun, jadi agak sedikit soft lah, melambat karena average selling price-nya juga agak yang ngeblended tuh agak turun gitu ya. Total sales volume juga diprediksinya juga mungkin ya setelah dikalkulasi itu nggak sekuat prediksi awal gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa akhirnya target price-nya agak di-adjust gitu ya. Begitu. Perusahaan yang rata-rata bagi dividen bulan Desember apa aja kok? Sebenarnya banyak ya, kayak Adaro gitu, batu-baraan tuh beberapa bagi, kan tadi Mcol juga bagi dividen. Ya kalau mau dengar-dengar rumor ya Tugu gitu kan mau bagi cashnya 500M, berarti kan equal to 140 perakan kurang lebih. Yieldnya berapa? Menggiurkan kan, double digit. Nah, masih banyak lah beberapa yang teman-teman bisa lihat juga kan, ada kayak perusahaan-perusahaan lain gitu yang, tapi mungkin kita lihat yang di atas interim bisa bagi 5%-an itu baru rasa-rasanya menarik gitu ya. Mcol bagi 250 perak kan, TGKA nih 30 perak, Cepin 100 perak. Nah ini yang umum-umum ya. Gitu masih banyak lah beberapa yang MLBI kebiasaan nih biasa juga bagi dividen. Besok kumnya dibagi 110, TPMA besok 30 perak. Ya itu beberapa, tapi biasanya batubara juga banyak. Ya tadi beberapa yang kita mention ya. Begitu. Arto masih oke nggak? Nah ini nih, Arto kelihatan optimis tapi range-nya lebar banget. Harus siap-siap nih. Dalam arti swing 10-20% udah biasa buat dia ya Arto ya. Walaupun secara fundamental ya balik lagi dia diuntungkan dari kerjasama dengan ini Go tabungannya ya, yang dengan aplikasi GoPay. Jadi itu which is membuat DPK-nya itu sebenarnya banyak. Jadi pembukaan account itu disinyalir kata pihak dari Bang Jago ya, lumayan gitu.
Karena orang mungkin jadi nggak males kan, akhirnya daripada lu download sendiri aplikasi terpisah, mending ya lu buka di aplikasi yang udah lu punya, yang lu pakai aja gitu si Gojek gitu kan. Jadi nggak perlu pusing-pusing, nggak ada effort lah untuk buka lagi, akhirnya ya ringan tangan orang download gitu kan. Nah ini untuk supportnya di sekitar 1760-an, resist masih 2160-an. Jadi itu rangingnya sebenarnya sih dibilang faktor positif berikutnya nanti apa ya, harus ya kenaikan suku bunga ini harus sudah mulai terbatas gitu. Jadi mungkin prediksinya banyak yang udah keluar itu semester 2 2024 baru suku bunga itu mulai turun, tapi before kesana bisa aja flat atau lonjakan satu kali lagi itu unexpectedly mungkin bisa kalau memang inflasinya nggak terlalu terkontrol ya. Tapi kan sekarang mungkin kelihatannya juga dengan komoditi yang agak turun, inflasi harusnya masih aman. Antam tadi udah dibilang ya, sebenarnya downside-nya udah mulai terbatas. Kalau dipikir-pikir ya dividen juga nanti kan dia bisa bagi. Kemarin kasus paling apa sih yang emas 1 ton itu aja kan untuk first major lah ngomongnya ya, kasus lah ya. Memang rada-rada nih ya, murah banget ya, 1530-an tuh murah banget tuh. Support itu kayak angka di tahun 2022 Juli. Nah itu tuh kalau dia testing situ tuh 1530-an. Tapi memang ini kan kayak beli untuk lagi downtrend dibeli, berarti kan artinya harus siap-siap if dia nggak langsung rebound gimana gitu. Apakah mau masuk secara bertahap gitu, bikin susun tangga gitu. Kalau memang mau susun tangga berikutnya lagi 1450-an. Kalau dia tembus lagi kalau dia tembus lagi padahal dengan harga emas yang sebenarnya quite okay ya di 1800 1900-an bahkan gitu kan, itu sebenarnya cukup bagus ya untuk dia ya. Tapi kalau tembus di bawah 1400 itu rasanya malah jelek gitu. Isu-isu MSCI tadi udah sempat disebutin ya, ada yang potensi masuk kan, ada Aman, MBMA gitu kan, TPIA unlikely ya, tapi chance-nya kecil lah gitu. Yang keluar Inco, Antam gitu. Gajah Tunggal nih seasonal sih biasanya ya, orang cuma lihat sesaat, pas dia main ya main, kalau dia udah mulai diem aja lama lagi gitu kan. Biasanya ya kurs ini sensitif nih terhadap pergerakan kurs karena dia juga banyak yang diekspor gitu. Terus gain on forex atau loss on forex dalam arti selisih kurs gitu. Dekat 825 supportnya, tapi dia mulai konsolidasi ya. Resistnya 930. Cuman kalau yang dia sesaat ini volume kecil sih biasanya ya nggak main gitu, konsolidasi aja dulu. Mitel banyak ya research yang cover Mitratel ini, banyak yang lihat akhir tahun biasanya naik ya. Tipe saham defensif lah ya. Kalau misalnya bingung mau beli apa kan biasa belinya consumer goods, kalau enggak telco-telcoan, termasuk ini apa tawar-tawaran MTEL jadi satu pilihan ya. Sekitar 700-an sih harusnya oke secara fundamental. Cuman yang hot mungkin kan yang dibahas di sektor telco tuh rencana merger Friend sama Excel gitu ya. Kalau memang harga ini quote unquote gitu ya, misalnya Friend yang diakuisisi oleh Excel gitu, misalnya survival entity-nya Excel. Nah itu kan berarti
di harga berapa friend itu di acquire gitu atau di merge. Kalau di bawah 50 kemarin bilang gitu kan, ya berarti kan Excelnya bisa jadi diuntungkan. Lebih ke arah sana sih, dan penggabungan itu juga membuat dia efisiensi dan punya daya saing yang besar gitu ya, terhadap pesaingnya kan kayak Indosat gitu, Telkom. Jadi mungkin kalau telco-telcoan lagi Excel yang dilihat ya. Ya BTN juga kabarnya mau spin off ya kan, dia memang mau mergerin BTN Syariahnya dengan Muamalah. Tadinya pikir kan Bank Victoria Syariah, tapi enggak ya, dibantah gitu ya. Nah BTN-nya bisa ke berapa? Sebenarnya BTN ini kan back to nature-nya dia lebih ke KPR gitu yang mendrive dia punya revenue, tapi KPR-nya juga yang segmen middle low. Jadi ini sangat sensitif terhadap kayak suku bunga, apakah itu masih quite high gitu kan, atau juga mungkin rumah-rumah disubsidi nggak, rumah yang middle low, pemerintah kemudian akhirnya subsidi juga gitu kan. Jadi memang dia lebih sensitif terhadap hal-hal seperti itu, karena itu mendongkrak penjualan rumah segmen itu, dan akhirnya ini dia punya kredit growth-nya yang diincar gitu kan. Cuman kalau misalnya sekarang secara fundamental mungkin orang bilang ini termasuk murah, walaupun kalau kita lihat teknikal ya dia masih konsol aja, target 1260-an gitu kan. Nah beberapa mungkin yang masih jadi concern, kayak sejak pandemi dia punya treatment terhadap kredit restructure-nya gitu kan. Ada yang bilang kan memang dia cuma digeser ke belakang tanpa mengurangi suku bunganya, restructure suku bunga kreditnya, sehingga di belakang itu apakah NPL-nya jadi tinggi gitu nanti ketika ditagih gitu kan, tanpa ada restructure atau pengurangan jumlah kreditnya. Nah beban nggak buat orang-orang ini gitu, since ini hanya mundurin gitu kan, bukan mereduce kayak mungkin bank-bank lain gitu. Nah mungkin jadi orang agak lihat overhangnya di situ ya gitu. NCKL, nah termasuk MDKA gitu ya, harga nikelnya kan sebenarnya agak turun lumayan tuh, mendekati 17.200 ya, 17.300 sebenarnya cukup dalam sih. Kalau misalnya support berikutnya kan nikel di sekitar 16 ribuan, tapi kan sebenarnya yang bagus tuh kalau bisa dijaga di 18.000 tadinya gitu kan. Jadi MDKA sih mungkin mendekati harga right issue juga di 2200-an. Nah tapi biasa sama NCKL ini malah agak berbanding terbalik ya, NCKL-nya ini cukup tinggi karena big player mungkin modal-modalnya masih di atas nih kalau since IPO kan 1200-an misalnya. Jadi ya kita lihat ini aja lah ya, maksudnya somehow fundamental tuh penting sih untuk trigger dia naiknya cepat atau enggak. Tapi kalau misalnya dilihat dari situ inflow outflow-nya kan 1100-1170 tuh resist ya biasanya. Supportnya balik lagi kalau mendekati 930-an murah, kalau mendekati 1010-1030 itu murah. Jadi main di area yang mana nih? Karena dia udah keluar dari area yang biasa 930 sampai 1010 keluar ya kan. Dia sekarang mainlah di area berikutnya sampai 1170-an. Kalau bisa itu kan mendekati peak tuh. Situ. Tadi Wins ya. Wins ini sebenarnya kalau percaya fundamentalnya kita masih hold. Karena bagaimanapun juga kan dengan renewable nilai kontrak yang semakin meninggi, karena yang dilihat kan harga sewa kapalnya ya, yang jelas itu ada tren naik sampai Q4 juga kemungkinan dia punya salesnya ini meningkat gitu kan.
beberapa ya cost apa perbaikan docking gitu juga mungkin udah minimal gitu. Harusnya fundamentalnya bagus, cuman memang nggak bisa dipungkiri kan orang melihat sentimennya ya, dia cukup close dengan pergerakan harga oil. Makanya kalau harga oilnya turun terus, mungkin itu yang bikin dia jadi belum punya power ya untuk naik gitu kan. Dan orang masih mencerna yang laba Q3 kemarin itu kan mungkin agak miss expectation-nya. Orang asumsi bisa profit 3 juta dolar tapi ternyata cuma 1,7 juta dolar ya kan. Ya berharap Q4-nya ada kenaikan Q on Q. Year on year udah pasti naik sih ya kan. Di situ di hold masih oke. Jadi memang harganya mulai slow kan penurunannya. Bisa di hold karena kita berharap Q4-nya tetap lebih baik. Bevin mulai trend reversal, yap. Berharap lah ya dia balik ke atas 1200 lagi. Karena kalau dari manajemen juga ancar-ancarnya kan harusnya Q4 itu lebih baik dibandingkan Q3. Karena semua yang tadinya efek-efek apa untuk kemarin kena hack sistem itu kan juga udah normalize semua. Dia udah spend banyak duit juga untuk perbaikan itu. Sudah di end dengan Bevin ya enggak juga, barang masih ada. Dia biasa bagi dividen juga kan di akhir tahun ya. Jadi ya kalau kita percaya ya, multi finance itu kan istilahnya lebih alpha ya dibandingkan dengan big banks gitu. Jadi kalau memang cari alpha di sektor tapi yang sektornya aman, finansial gitu kan, ya kita pilihannya salah satunya multi finance ya Bevin gitu ya. Breeze oke juga sebenarnya secara fundamental ya. Justru kita melihat kayaknya lumayan murah nih Breeze ini nih gitu kan. The biggest in syariah, terus harganya juga agak turun. Rumor-rumor mau dibeli bank ya di Middle East sana, harga juga mungkin dibeli agak tinggi gitu kan. 1445, 1425 itu support, 14.8, 15.3 itu masih resist. Model-model di situ lah ya pergerakannya. Marketnya sepi ya, belum pada liburan sih. Siapa yang udah pada liburan? Siapa yang liburannya biasa suka mendahului ya, di November udah liburan ya. Nah, memang marketnya aja sih lagi mencari arah gitu kan. Mungkin kemarin flow-nya baru masuknya lebih ke bonds dulu ya, 30 triliun, tapi di marketnya ini masih lihat-lihat. Karena bagaimanapun juga dengan yield yang tinggi di Amerika, ya orang mungkin hitung-hitungan ini kan global investornya berpikir ya mendingan dia parkir di Amerika dulu kali ya, yieldnya worth it, tingkat safety-nya much jauh lebih tinggi gitu dibandingkan dengan emerging market. Ya Bevin kita mudah-mudahan ya, yang penting naiknya tuh harus dengan volume gede gitu biar lebih firm. Fed itu udah tahan rate, IDR rebound, tapi foreign belum masuk. Foreignnya ya tadi ya masuk lebih ke ini dulu sih, bonds marketnya. Sektor oil and coal boleh di-collect nggak untuk winter? Biasanya kalau memang historical ya lihat aja yang deket-deket support gitu. Karena kita kan mesti jaga-jaga juga ya, jangan berharap sih call-nya udah nggak terlalu turun dalam ya. Jadi cicil-cicil boleh lah. Nah MNCN ini yang agak bilang ada yang mau ke 300 biar sama dengan Bimantara, biar mergernya nggak pusing hitungnya lah, guyonannya mungkin aja benar gitu kan. I don't know about Divergent itu ya, tapi yang kelihatan banget nih downtrendnya sih downtrend banget ya. Jadi mungkin nextnya tuh support 390, dia kayaknya beberapa support tuh ketembus sampai capek liatnya. 360 tuh support yang berikutnya gitu kan. Jadi apakah dia ngejar sama harganya dengan Bimantara? Nah, itu kan guyonannya. Cuman kayak
laba Q3-nya ternyata belum terlalu memuaskan sih, kayak masih ada efek-efek dari yang digital television itu ya, jadi kayak belum kelihatan mungkin pick up di advertising revenue-nya. Cuan suspend berapa lama? Cuan karena suspend kedua kayaknya biasa berapa ya, semingguan ya. Ya agak, kalau cuan kalau suspend pertama kan 1 hari, suspend kedua tuh ya mungkin semingguan ya kalau nggak salah, lupa ya, agak lama pastinya. LP pelayaran juga mungkin ini rada-rada sepi ya. LP walaupun nggak terlalu ngikutin sih, biasanya ya support 300-292 gitu ya, masih oke. Resist hopefully dia balik ke, kalau tinggi ya 360-370 lagi. Wah dia U-turn banget ya, bisa jadi. MNCN tadi udah dibahas. Sido dalam arti harapan, dalam arti apa ya, Sido ini kan produknya inovatif ya, yang produk kapsul-kapsulnya juga, terus sekarang mulai rada-rada rebound, tapi memang yang diharapin sih sustain kenaikannya ya. Pemerintah juga kan punya plan tuh sampai 2030 yang kalau lihat Pak Sandiaga Uno ya, dia punya plan, Pak Jokowi juga maunya industri jamu sampai berapa tahun ke depan, berapa 25% yang masuk BPOM, 50% sampai 100% semua masuk BPOM, terus masuk dengan SNI. Nah itu sebenarnya kan memajukan industri jamu-jamuan ya, jadi pengennya semua petani, industri jamu lokal itu semua bisa growth. Nah itu tinggal dilihat dari satu sisi, sebenarnya itu positif atau jadi kompetitor untuk Sido ini gitu kan. Roadmapnya kan udah jelas tuh, industri jamunya mau dikembangkan. Kalau ternyata banyak kualitas dengan harga yang lebih murah misalnya, apakah itu nggak menjadi challenge di masa mendatang? Ya yang ARB berjilid-jilid ya biasa kan. Kalau ya mungkin teman-teman ada yang lebih ahli ya untuk kayak pump and dump gitu kan ya, udah naik dengan volumenya meyakinkan, nanti waktunya jualan ya bidnya kan semua udah dicabut ya. Jadi hal-hal seperti itu, makanya kalau memang fundamentalnya itu belum ada story yang strong, sebenarnya itu yang membuat galau orang kan, apakah masih akan hold sahamnya atau justru kayak gini disiplin gitu. Kalau memang cuma lihat teknikal ya, kalau memang tembus support ya harus cabut gitu. Bagaimanapun juga nggak berharap dia tiba-tiba fundanya masih bagus kan. Nah teman-teman pas masuk ini lihat fundanya dulu, teknikalnya dulu gitu kan. Kalbe mungkin juga ya, since penurunan dolar gitu, dia lumayan lah terbantu gitu kan, karena bahan bakunya mostly juga masih dari import ya. Jadi itu dia beban banget kan waktu kemarin sampai mendekati 16.000 USD nya. Sekarang 15.6 sih dia support, 15.9 ya area itu, resist 16.3, 16.6 masih main-main di situ aja. Cuman memang sektor health-nya ini masih belum ada pergerakan signifikan lah ya. Kecuali orang mungkin banyak yang ISPA lagi gitu kan, karena ini dimain sentimen ya. Tapi biasa salah satu juga Kalbe diuntungkan dengan adanya kenaikan tadi ya, kenaikan upah minimum, karena dia termasuk salah satu sektor consumer yang ya orang jadi akhirnya bisa beli obat sih, kayak gitu. Ya mungkin ya terakhir Saratoga ya, itu dibeli juga kan sama foundernya gitu, yang ownernya dia berani beli kan, lumayan ya hampir 10M ya, di harga 1.400-1.500. Jadi sebenarnya dia mulai melihat beberapa kayak Saratoga atau MPMX itu berarti mulai under value. Nah itu menjadi satu katalis yang positif ya, karena
itu memberikan kesan psikologi yang ya ini positif gitu kan. Jadi ya quite good lah kalau teman-teman mau lihat itu, tapi harus dilihat dulu fundamentalnya ada perubahan yang signifikan nggak gitu, biar holdnya jadi ketahuan tuh dia akan rebound dalam waktu dekat atau enggak gitu ya. Oke, teman-teman, itu aja ya. Nanti kita lanjut lagi bincang-bincangnya. Mungkin kita bahas sektor yang berbeda nanti di esok hari. Oke, thank you banget teman-teman udah menemani walaupun sendiri ya, tapi tetap semangat, banyak teman-teman di sini yang menemani. Oke, bye bye teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di market.